Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 367. Kamu Yunfan. Saat ini terdapat kotak VIP di lantai 2 dan dinding partisi kaca transparan tunggal tidak dibuka. Seorang pria muda sedang berbaring di sofa dengan dua wanita cantik di pelukannya. Kakinya dengan santai diletakkan di atas meja kopi di depannya. Dia mengenakan pakaian kasual buatan tangan mahal yang dibuat khusus dan tampak bohemian, seperti seorang playboy. Namun ada kilauan di mata pria itu, bukan kekeruhan seorang pemabuk. "Tuan Ye, kemarilah dan makanlah buah-buahan," kata wanita cantik di sebelahnya dengan suara mendayu-dayu. Tuan muda Ye, Ye Yunfan, putra tertua ketiga dari keluarga Ye di Haicheng. Status keluarga Ye di Haicheng setara dengan keluarga Wen. Namun status Haicheng di Tiongkok sebanding dengan Beijing. Jadi dari segi kekuatan, keluarga Ye pasti lebih kuat dari keluarga Wen. Oleh karena itu, ketika Ye Yunfan mengusulkan agar dia ingin melihat kegembiraan tetapi tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan datang, Tuan Wen tidak menolak dan membantunya menjaga rahasia seperti yang dijanjikan. Meski sedikit kalah dengan keluarga Ji dan keluarga Liu di ibu kota, namun tetap dianggap sebagai cabang yang tidak bisa dianggap remeh di kalangan keluarga kaya Tiongkok. Mata Ye Yunfan melewati partisi kaca. Ini Ye Yan, orang yang sangat dirindukan lelaki tua itu. Dia mencibir, tapi dia tidak mengatakan sisanya. Dilihat dari maksud perkataannya, dia sebenarnya datang khusus untuk Ye Yan. Ye Yunfan menyesap anggur yang diberi makan oleh kecantikan di sebelah kiri, dan menyesap anggur lagi yang disajikan oleh kecantikan di sebelah kanan. Meski dia memeluknya dari kiri ke kanan, ada sedikit rasa dingin di wajahnya. "Biarkan aku melihat dulu apa yang membuatmu sangat merindukanmu." Yang pertama naik panggung adalah keluarga kelas 2 yang diatur oleh keluarga Wen. Barang lelang mereka akhirnya dibeli oleh keluarga Wen seharga 20 juta, yang dianggap sebagai pemanasan untuk pelelangan. Dalam lelang ini, perwakilan Maison naik ke panggung dengan membawa tanah mereka sendiri, dan penilai keluarga Wen mengidentifikasinya di lokasi dan memberikan harga terendah. Pria berusia 50-an yang duduk di tengah adalah Si Bei, kepala penilai keluarga Wen. Saat ini, suasana di kursi lelang biasa sudah hangat dan mencekam sejak awal. Alasan dari antusiasme tersebut adalah karena setiap keluarga berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan diri agar dapat disukai dan didukung oleh bos besar. Kegugupan muncul dari rasa takut barang lelang Anda tidak ada nilainya. Sudah ada beberapa keluarga kecil yang dengan bersemangat membawa barangnya, namun dinilai tidak berharga oleh Master Si, pada akhirnya hanya terjual dengan harga puluhan ribu, atau bahkan gagal terjual. Oleh karena itu, keluarga-keluarga kecil tersebut dan bahkan beberapa keluarga kuasi kelas 1 mulai khawatir. Seiring berjalannya waktu, beberapa keluarga berkuasa mulai mengirimkan barang lelang mereka sendiri. Di kursi lelang biasa, Si Kaidong tidak bisa duduk diam. "Nona Huang, kapan kita akan naik?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Melihat barang lelang semakin bagus, Si Kaidong takut jika dia datang terlambat, itu akan sangat memalukan. Huang Tingting berkata dengan dingin, "Mengapa kamu terburu-buru? Secara alami, saya memiliki rasa proporsional." Si Kaidong tersedak dan duduk dengan canggung.
Xiao Dong, kamu harus lebih berhati-hati. Setidaknya kita masih memiliki sesuatu untuk dilelang. Dan Xie Jing, Nyonya Xie mencibir, dialah yang paling khawatir. Tidak peduli cara apa yang dia gunakan, bahkan jika dia berlari ke kotak VIP, dia tidak bisa lolos dari pelelangan. Lagi pula, dia harus mendapatkan barang yang cukup berharga. Jika tidak, bukankah itu hanya akan menjadi tamparan bagi keluarga besar di lantai 2? Huang Tingting juga menunjukkan senyuman dingin. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melirik Xie Jing dan Ye Yan, dia tidak bisa menahan perasaan marahnya. Barisan depan kursi lelang biasa memang sudah sangat luas, namun tak sebanding dengan box VIP di lantai 2. Mengapa putri sulung keluarga Huang harus berkerumun dengan sekelompok orang di tempat yang bising dan berisik ini? Tapi Xie Jing, perempuan jalang itu, dan suaminya yang berwajah cantik seperti sampah, bisa dengan santai makan buah, minum anggur merah, dan menertawakan diri sendiri. Huang Tingting tanpa sadar mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berbisik, keluarga Wen benar-benar buta. Pada saat ini, Xie Kaidong melihat bahwa dia terlihat salah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menepuknya. Nona Huang, kamu. Pikiran Huang Tingting penuh dengan keengganan. Ketika dia menamparnya, dia sangat ketakutan sehingga dia tanpa sadar berdiri. Yang berikutnya adalah wanita tertua dari keluarga Huang, kata pembawa acara di atas panggung. Xie Kaidong bingung, Nyonya tua Xie bingung. Huang Tingting sendiri tercengang. Keluarga bangsawan yang naik sekarang semuanya memiliki kekuatan yang relatif rata-rata. Alasan mengapa dia tidak ingin naik saat ini adalah karena dia tidak ingin kehilangan nilainya. Hebat sekali sekarang, meskipun Anda tidak ingin pergi, Anda bisa pergi. Jika berita ini tersebar, orang pasti akan mengatakan bahwa keluarga Huang takut mereka tidak mampu menanggung kerugian, jadi mereka buru-buru naik ke atas panggung. Huang Tingting merasa malu hanya karena dia ingin menyelamatkannya. Dia berbalik dengan kaku dan menatap Xie Kaidong dengan tatapan mematikan. Xie Kaidong tetap berbaring dan membeku. Ini, aku. Dia membuka mulutnya dengan wajah pucat. Nyonya Xie yang tua juga bingung, tapi setidaknya dia lebih tua dan telah mengalami banyak pengalaman, jadi dia terbatuk dengan cepat. Nona Huang, cepatlah. Lebih baik daripada tinggal di sini. Sudut mulut Huang Tingting bergerak-gerak, tapi dia tidak punya pilihan selain berjalan di atas panggung dengan wajah muram. Keluarga Huang adalah keluarga besar, jadi barang yang disiapkan tentu saja tidak terlalu buruk, namun agak canggung untuk menyatukannya dengan barang lelang dari keluarga kecil lainnya. Bukankah keluarga Huang cukup kuat? Mengapa kamu begitu ingin berkuasa? Saya kira persiapannya biasa-biasa saja, jadi saya ingin sekali melelangnya. Sungguh, awalnya aku mengira porselen yang mereka bawa cukup bagus. Sepertinya itu harus dipicu oleh hal lain. Orang-orang banyak bicara, wajah Huang Tingting menjadi sangat gelap. Huang Tingting dipengaruhi oleh Xie Kaidong, rekan satu tim babi. Dia awalnya berharap untuk menjual sesuatu seharga 30 juta, tapi dia hanya berteriak 10 juta dan tidak ada yang menaikkan harganya. Lelang ini bukanlah lelang sederhana sejak awal. Harga 10 juta sekarang mewakili beberapa keluarga kelas 1, dan keluarga Huang yang diwakili oleh Huang Tingting tidak memiliki penilaian yang tinggi. Hatinya berdarah, tapi orang terakhir yang mengangkat tanda itu adalah Si Hai Group,
dan dia tidak berani untuk tidak menjualnya. Namun, bagi peristiwa besar di lantai 2, insiden Huang Tingting hanyalah tontonan belaka. Mungkin karena pengaruhnya, keluarga-keluarga yang benar-benar berkuasa itu mulai mengambil tindakan. Perlahan-lahan, tidak ada satupun barang yang dipamerkan berasal dari keluarga kecil, dan harga transaksinya setidaknya beberapa ratus atau puluhan juta. Suasana di tempat lelang perlahan menjadi lebih meriah, dengan beberapa keluarga yang kerap berebut demi memamerkan visi dan sumber daya keuangannya. Xie Kaidong baru saja menyinggung Huang Tingting dan merasa tidak nyaman. Dia berusaha keras untuk meredakan suasana. Tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul. Sepertinya Xie Jing dan Ye Yan hanya pamer. Bab 368 Banyak grup Yung. Huang Tingting sedikit terkejut. Nona Huang, jika dipikir-pikir, jika mereka memiliki banyak barang, mereka pasti sudah lama melelangnya. Keluarga Xie hanyalah keluarga kelas 3. Bahkan jika mereka menggunakan trik untuk masuk ke kotak VIP, tidak mungkin keluarga Wen mengizinkan mereka melelang dengan keluarga besar. Tapi sekarang, mereka belum mengambil tindakan apapun, artinya mereka masih belum menyiapkan barang lelang. Xie Kaidong menganalisanya dengan tatapan percaya diri. Huang Tingting tampak berpikir, "Yah, apa yang dikatakan Xiao Dong masuk akal." Nyonya Xie mengangguk puas. Huang Tingting menghela napas dan akhirnya merasa lebih baik. Meskipun saya tidak mencapai hasil yang saya inginkan dalam lelang ini, saya masih lebih baik dari Xie Jing. Memikirkan hal ini, seringai muncul di wajahnya, dan dia menatap dingin ke arah Xie Jing di dalam kotak. "Jalang, jika kamu duduk terlalu tinggi, aku akan lihat apakah kamu segera jatuh." Di kotak VIP, Xie Jing tidak bisa duduk diam. "Di mana barang lelangmu? Mengapa kamu tidak mengambilnya?" Dia merasa jika dia tidak mengirimkannya, orang-orang akan menjadi semakin kritis. Jika saatnya tiba, jika kualitas barang lelang yang disiapkan oleh Ye Yan tidak cukup tinggi, maka ejekan yang tak terbayangkan akan menanti mereka. Namun Ye Yan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ini belum waktunya." Xie Jing menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya. "Kapan kita akan menunggu? Jika kita menunggu lebih lama lagi, barang lelang dari keluarga bangsawan kelas 1 itu akan segera dijual." Terus kenapa? Xie Jing sangat marah untuk beberapa saat. Apakah orang ini benar-benar tidak mengerti atau dia pura-pura tidak mengerti? Ye Yan ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan duduk di sini mengandalkan reputasi Lin Xiaoyu, dia bisa sejajar dengan keluarga-keluarga kaya itu? Tepat ketika Xie Jing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tiba-tiba terjadi keributan di tempat lelang. Dia menoleh dan wajahnya sedikit berubah. Keluarga Donglah yang mengambil tindakan, Tang Sacai yang cantik. Wajah Direktur Museum Nasional yang saat itu sudah tua itu akhirnya tergerak. Orang tua itu duduk tegak dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dengan senyuman di wajahnya. Penawaran segera dimulai. Tang Sacai ini dilaporkan seharga 40 juta. 45 juta, Direktur Si menekan tombol penawar. Tuan Wen dan Lin Sihai memasang ekspresi di wajah mereka. Setelah masing-masing dari mereka secara simbolis menaikkan tawaran, mereka memilih untuk membatalkan penawaran. Hanya Liu Dabao yang memiliki kesan kaya, dan dia tiba-tiba mencapai 60 juta dengan kurator lama.
Kurator tua itu menggelengkan kepalanya dan menghentikan penawarannya dengan ekspresi menyesal. Meskipun dia sangat tertarik dengan Tang Sacai ini, dana tahunan museum terbatas, sehingga barang antik ini tidak cukup untuk dia terima. Meskipun ia adalah kerabat keluarga Ji adalah keluarga Ji, dan Museum Nasional Tiongkok adalah Museum Nasional Tiongkok. Kurator lama selalu membedakan dengan jelas antara urusan publik dan privat. Pelelangan berlanjut. Setelah kepindahan keluarga Dong, beberapa keluarga kaya kelas 1 tidak bisa duduk diam. Dengan masuknya keluarga-keluarga ini, kualitas barang lelang tiba-tiba meningkat pesat. Kurator lama juga optimis dengan beberapa hal. Keluarga Wen, keluarga Lin, dan keluarga Dong selalu mengajukan penawaran simbolis, dan kemudian memilih untuk menyerah. TSK, ada apa denganmu? Apakah 3 keluarga besar di Dongling sekarang miskin seperti ini? Liu Dabao tidak bisa menahan tawa, lalu mengutip, 50 juta, lelang sekarang ditujukan untuk keluarga kelas 1. Tuan Wen memejamkan mata untuk beristirahat dan tidak berkata apa-apa. Lin Sihai bahkan tidak repot-repot melihatnya. Hanya Dong Changsheng yang berkata dengan tenang, hal-hal yang diminati oleh kurator lama diambil kembali untuk perlindungan dan penelitian. Jadi mengapa merampoknya? Munafik, Liu Dabao melontarkan 2 kata dengan nada menghina. Dia tidak pernah merasa bahwa dia harus peduli dengan hal ini. Setelah menghasilkan begitu banyak uang, bukankah itu hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya? Kurator tua itu tersenyum tak berdaya. Dia memperhatikan beberapa hal, tetapi dia hanya mendapat 1, dan sisanya diambil. Terutama Liu Dabao ini, kebanyakan dilakukan olehnya. Namun, lelaki tua itu sangat terpelajar dan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya berharap Ketua Liu dapat memperlakukan benda-benda berharga ini dengan baik. Ini semua adalah harta peninggalan nenek moyang kita. Mulut Liu Dabao bergerak-gerak dan dia mengabaikannya. Banyak yang terjual satu persatu, dan pelelangan segera berakhir. Kaligrafi dan lukisan yang diambil keluarga Wen diambil oleh kurator tua dengan harga 100 juta. Satu-satunya orang yang belum mengambil barang lelang adalah Liu Dabao dan Xie Jing, yang terlihat seperti dewa tua. Saat ini, Xie Jing telah melalui kecemasan awal dan menjadi mati rasa. Bagaimanapun, masalahnya sudah sampai di sini, dan dia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia hanya ingin melihat apa yang akan diberikan Ye Yan padanya pada akhirnya. Untungnya, perhatian kebanyakan orang terfokus pada keluarga Liu saat ini. Semua orang menebak-nebak barang apa yang telah mereka persiapkan, dan mereka harus menunggu sampai akhir untuk mengeluarkannya. Liu Dabao, ketua Parkson Group, tersenyum seolah dia punya peluang menang. Item selanjutnya adalah item lelang Yum Group, Pastel 100 Flowers Rui. Ah, Direktur Si tiba-tiba berseru, mencondongkan tubuh ke depan dan menatap dengan hati-hati. Ini adalah penghormatan yang dicatat dalam buku harta karun Istana Dinasti Qing, artefak yang digunakan oleh Kaisar Qianlong. Terdengar suara diskusi di lapangan, mampu membuat kurator tua yang terbiasa melihat harta karun dan harta karun menjadi begitu bersemangat. Benda ini pasti bernilai sesuatu. Haha, aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku tidak menyangka akan memiliki nama sebesar itu. Liu Dabao berkata dengan santai.
Namun dalam hatinya dia sangat puas dengan reaksi kurator tua itu. Orang tua ini membawanya ke sini, tapi saya tidak menyangka akan ada gunanya. Jika dia tidak berteriak seperti ini, barang-barangnya tidak akan terlihat keren. Orang-orang dari 3 keluarga Wenlin dan Dong semuanya memiliki ekspresi berbeda. Harta karun tingkat harta nasional semacam ini benar-benar langka. Saya tidak menyangka keluarga Liu akan memiliki keberuntungan seperti itu. Lin Sihai dan Dong Changsheng baik-baik saja, tapi wajah Tuan Wen sedikit menggelap. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara diam-diam semua pihak memahami bahwa keluarga Wen adalah protagonis dalam lelang ini. Oleh karena itu, meskipun Lin Sihai dan Dong Changsheng telah menghasilkan hal-hal yang baik, mereka belum menghasilkan yang terbaik. Tapi Liu Dabao mengeluarkan barang berharga itu sekaligus, jelas berniat membuat keluarga Wen kewalahan. Liu Dabao ini, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia secara terbuka memprovokasi? Wen Tinghan berkata dengan bingung. Ekspresi Tuan Wen telah kembali tenang, dan dia berkata dengan tenang, "Saya punya ide. Saya baru saja mengujinya. Uji keuntungan keluarga Wen. Uji kepercayaan diri keluarga Wen. Xiao Han, bagaimana menurutmu?" kata Tuan Wen. Kata Wen Tinghan, "Kami tidak akan berpartisipasi dalam penawaran. Jika Liu Dabao tidak memberikan wajah keluarga Wen, maka keluarga Wen tidak perlu memberikan wajahnya." Bersambung.